Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Edu Milenia dalam acara spesial yaitu Podcast Edu. Kali ini kita sengaja mengimpor tamu yang luar biasa yang saya kebetulan mengamati beliau sejak awal di sini. Beliau punya profesi yang luar biasa dan banyak membantu orang-orang di sekitarnya. Nah, kira-kira apa dan siapa beliau? Kita lihat, check it out. Nah, beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kabarnya? Alhamdulillah, Ya. saya bagus. Ya, monggo Pak, kenalan dulu langsung Ya, nama saya Gutomo. Profesi saya untuk saat ini sebagai pengusaha kecil-kecilan, pengusaha bengkel variasi mobil yang menangani berbagai macam kendala tentang mobil, mulai dari kaki-kaki, AC, audio, dan lain-lain. Nah, itu perlu jadi catatan. Nah, mungkin tadi perkenalan sudah, Pak Tomo pengen sedikit cerita. Jadi Pak Tomo ini sejak tahun berapa membuka bengkel tadi itu? Kalau buka bengkel baru-baru sekitar 6 tahun yang lalu ya, sekitar tahun 2016. Tapi saya ngawali di dunia perbengkelan itu dari tahun 1998, yaitu setelah 98. saya lulus dari sekolah zaman dulu STM ya. Nah, Luar biasa, sejak STM lulus ya, langsung beliau bekerja menekuni keahliannya. Dulu berarti jurusan apa Pak Tomo? sebenarnya dulu belum ada otomotif, Pak. Jadi dulu jurusannya itu mekanik umum. Yang saya pegang ya harusnya yang ngelas sama bubut. Tapi karena keadaan lowongan pekerjaan hanya di bengkel, ya saya tekuni apa yang ada itu. Jadi inilah kenyataan bahwa sekolah itu kadang-kadang lulusannya itu tidak sesuai dengan apa yang dipelajari di kelas. Dan luar biasanya, meskipun tidak diajari di kelas, tapi beliau ya dengan keadaan tadi mampu menyesuaikan diri sehingga menjadi seorang ahli. Dan sekarang ini berarti 98 ya? 98 sama sekarang 2022. Udah 24 tahun. 24 tahun. Ini saya rasa sudah minded sekali, sudah advance ya. Nah, Pak Tomo, mungkin biasanya selama ini yang biasa datang ke panjenengan itu dan apa saja, supaya nanti ini teman-temannya di sana ketika punya masalah nanti kita cantumkan nomornya, barangkali misalkan ada trouble di jalan atau apa kan. Nah, untuk yang sering ke bengkel ya tentang kaki-kaki mobil, entah terot, bojoin yang rusak itu. Terus kalau tentang variasi ya pasang audio pun ya bisa. Sebenarnya saya spesifikasinya itu tidak di bengkel ya. Awalnya itu dari variasi mobil. Variasi. Nah, tapi karena permintaan konsumen, ya saya ikuti. Ya harus saya belajar supaya saya bisa menghadapi semua yang ada yang dikeluhkan oleh konsumen itu. Jadi awalnya variasi, kemudian merembet sesuai dengan apa yang dibutuhkan pasien ya. Seperti itu. Ini luar biasa. Jadi mungkin Pak Tomo dulu berarti Pak Tomo ikut orang lain gitu, ikut orang lain atau di bengkel yang mungkin ternama ya di Pati ya. Cukup. Ya dulu saya di Jaya Motor itu sebelah barat SMP 1 Pati. Berapa tahun di situ? Berarti di situ saya 16 tahun. 16 tahun, luar biasa. 16 tahun bukan durasi yang cepat itu, 16 tahun waris. Ya, saya mau mulai usaha sendiri termasuk telat. Tapi daripada tidak sama sekali, betul. Biarpun telat tetap saya. Betul, lebih baik terlambat daripada tidak. Tidak sama sekali. Berarti sekarang ini Pak Tomo mungkin teman-teman pengen tahu kira-kira beralamat di mana nih panjenengan untuk buka bengkel dan namanya apa? Untuk saat ini alamat saya itu Jalan Pati Gabus, kilometer 1, yaitu nama bengkelnya Tomo, sesuai dengan nama saya, Tomo Bengkel Variasi Mobil. Bisa dicek di Google Map ada.
Luar biasa. Berarti terminal ya, Ya, terminal Pati ke selatan. ke selatan. Oh, gitu. Nah, itu namanya tadi Tomo Jaya apa Tomo Tomo Variasi? Jaya, Tomo variasi Jaya. mobil, ya. Jadi bisa dicek di Google Maps sekarang juga. Bengkel dan variasi mobil. Nah, Pak Tomo, kalau misalkan ada mungkin di sekitar Pati ada orang trouble di jalan itu, Pak Tomo juga kira-kira bisa untuk Ya, datang. Biasanya kalau ada waktu, tetap saya sempatkan untuk itu. Nah, Biarpun malam maupun siang, tergantung kondisi lah. Saya punya pengalaman menarik luar biasa. Waktu ketika saya itu membawa sedan tua saya di tahun berapa itu Pak? Lupa saya. Wah, itu tahun lama. Sekitar tahun 2016. 2016 saya awal buka bengkel itu. Saya itu membawa sedan tua ya, sedan tercinta Mazda si milik itu. Waktu di Demak itu rodanya lepas. Padahal sudah saya kasih tahu itu kondisinya ini nggak bisa luar kota Pak. Iya. Tapi Pak Nuri maksa karena Kadang-kadang yang punyanya cuma itu aja ya. Iya. Tapi luar biasa. Jadi kita punya penangan menarik itu. Jadi ketika di Demak itu di antara apa ya, di Sayung atau mana itu ya. Pokoknya Semarang gitu. Mau sampai Semarang, ternyata di tengah jalan itu ada masalah trouble. Akhirnya saya berhenti di situ, saya berhenti di masjid, ya sholat. Akhirnya siapa yang beliau saya bel, ya kalau hujan-hujan itu beliau datang ke sana ke Demak. Dari Pati sampai Demak. Narik mobil saya dan akhirnya saya pulang luar biasa. Dan ini bukan, menurut saya bukan sekedar hanya bagaimana bisa memperbaiki, tetapi di sini ada nilai yang kita bisa berikan ke masyarakat, ke teman sekitar kita, ke tetangga kita, orang-orang yang membutuhkan. Ini yang sangat penting, bukan masalah uangnya itu. Ya, kalau udah seperti itu, orang yang mau menolong dengan keadaan begitu sangat luar biasa. Dan beliau Pak Tomo ini luar biasa. Jadi mau barang berapa kilometer itu sampai sana, ya, mau menjemput bola. Dalam artian itu siap membantu kita. Nah, mungkin kalau teman-teman ada trouble di jalan, ya nanti nomornya saya cantumkan di bawah Pak Tomo untuk bisa menghubungi ya, seperti itu. Di-share ke teman-temannya barangkali suatu saat membutuhkan. Oke Pak Tomo, mungkin tantangan. Sekarang kan Pak Tomo mendirikan usaha sendiri ya. Tentunya kan berbeda ketika ikut orang ya. Tantangan apa sih yang mungkin yang barangkali sesuatu itu ya? Tantangan ini seperti orang banyak lah. Pada saat ini saya ngawal 2016 lancar. Awal-awal kan ya mulai dari usaha awal tetap orang ngalamin ya begitulah, jatuh bangun lah. Agak normal 2018, 2 tahun berjalan. 2019 kena pandemi. Semua orang pasti merasakan kan? Ya itu kendalanya itu. Untuk bidang jasa ya kita pasarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berusaha, apapun hasilnya kita pasarkan saja gitu aja. Yang penting kita tetap buka pancing ya, seperti itu. Tapi ini kan sudah pandemi lagi nih ya kan. Ini bagaimana pelanggannya bagaimana nih? Untuk saat ini 1-2 masih jalan. Kemarin bulan Januari udah normal. Kan udah pada piknik, wisata sudah pada jalan, pernikahan sudah ada yang nikah, pesta nikahan. Itu cuma namanya usaha perbengkelan, itu tergantung dari bawah. Dari pertanian rame, ada orang kegiatan rame, ya ikut rame Pak. Jadi ternyata berarti efek dari lockdown COVID itu luar biasa ya, dirasakan oleh semuanya, bahkan bengkel pun merasakan, karena jarang orang piknik, jarang orang berpergian, maka mobilnya nggak kemana-mana. Mobilnya cuma diam di rumah. Jadi nggak rusak-rusak. Juga ya, berarti nggak cuma rumah sakit Oke, kita nggak usah mikir kisah. Yang penting kita fokus saja. Jadi Pak Tomo sudah mendirikan bengkel sendiri dengan nama tadi, dan tentunya sekarang tanggung jawabnya lebih. Ngomong-ngomong, Pak Tomo sudah punya teman atau karyawan yang membantu? Ya, ada karyawan. Pertama saya ambil 1 karyawan. Terus saya tambah lagi 1 ya, karena pandemi saya kurangi 1 lagi. Ini cuma 1 karyawan sama anak-anak PKL. Oh, PKL berarti melayani PKL juga. Yeah. Nah, ini dicatat ya, di sekolah-sekolah, Bapak Ibu guru yang mengajar ya, atau mungkin anak-anak yang kalau Anda memilih untuk praktek kerja lapangan khususnya di dunia otomotif atau teknik kendaraan ringan, silakan bisa menghubungi Tomo Jaya. Seperti biasanya berapa orang, Pak? Paling 2 orang.
Berapa bulan Pak biasanya? Untuk saat ini anak-anak itu 3 bulan satu orangnya. Ya, praktek industri sebagai salah satu solusi atau salah satu yang mungkin direkomendasi di tempatnya Pak Tomo ini untuk bisa belajar bersama di sana. Langsung praktek bagaimana Anda menghadapi permasalahan di lapangan, bagaimana Anda juga melayani konsumen agar Anda nanti lulus SMK benar-benar memiliki keterampilan dan juga memiliki semacam performa, keterampilan serta soft skillnya itu bagaimana menghadapi orang. Nah, bukan begitu Pak Tomo? Iya, benar. Nah mungkin Pak Tomo sedikit cerita apa yang panjenengan berikan kepada anak-anak yang praktek industri itu. Untuk anak-anak praktek industri, karena kita bergerak di bidang jasa ya harus menjaga sopan santun pada pelanggan. Intinya itu, kita harus gerak cepat, ada etika sopan santun kita jaga, pelanggan biar senang gitu. Rata-rata anak sekarang sopan santunnya yang kurang, Pak. Betul. Nah, ini sangat penting sekali ya. Jadi itu ya sopan santun itu yang saya ajarkan. Iya, jadi kalau pelanggan puas maka itu jadi satu catatan dan ini ternyata betul sekali tidak sekedar hanya keterampilan tadi, tapi bagaimana Pak Tomo ini mengajari anak-anak kita, anak-anak sekolah itu yang mungkin kalau di sekolahan dengan gurunya, di rumah dengan orang tuanya, kalau di bengkel bersama Pak Tomo diajari tidak sekedar keterampilan, tetapi diajari bagaimana sopan santun, bagaimana menghadapi tata krama pada orang yang lebih tua atau mungkin pada pelanggan. Nah ini sangat penting sekali. Baik, mungkin ada pesan-pesan Pak Tomo untuk pesan kesannya ya, untuk kita sebagai karyawan atau apapun itu ya harus punya tujuan untuk jadi pengusaha sendiri. Apapun itu, kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi? Betul. Jadi itu pesan Pak Tomo ya, pesan-pesan buat podcast saya Pak Tomo, podcast saya ini gimana? Semoga podcastnya Pak Nuri bisa booming. Amin. Seperti podcast-podcast yang lain. Amin. Ini suatu wawasan, sesuatu pengalaman kita, pertukar pengalaman kita supaya saling mengisi lah untuk intinya gitu. Betul. Apa yang ada. Oke, jadi ya itu terima kasih Pak Tomo atas pesan dan kesannya. Ini yang tidak lain, podcast ini adalah diantaranya adalah kita ingin berbagi satu sama lain ya. Jadi visi saya adalah semua wirausahawan yang ada dimanapun dunia ini kalau bisa saya undang ke sini satu persatu agar bisa sharing, sehingga apa, siapapun yang menjadi subscriber saya, viewer saya, terutama yang mayoritas anak-anak SMK atau juga anak-anak yang mahasiswa kuliah dan teman-teman guru atau dimanapun berada, juga ada beberapa yang komen ya. Dan ini jadikan sebagai kita untuk mendapatkan wawasan, mendapatkan ilmu pengetahuan. Tidak harus Anda tua dulu ya seperti kita ya, tapi kita mendapatkan ilmu yang saat ini kita berikan sehingga itu memberikan percepatan pengetahuan bagi Anda, sehingga Anda itu baru di depan layar saya ini sudah mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru. Oke, ya jadi terima kasih. Sekian dari podcast kali ini Pak Tomo. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya. Ingat, dimanapun adalah sekolahan, siapapun adalah guru kita, dan kapanpun jam pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.